Pagoda Pancer 32. Memenangkan kejuaraan. Di luar puncak Yaori, di koridor hutan. Qin Chong, murid dalam yang awalnya menduduki peringkat kedua tetapi sekarang menduduki peringkat pertama, menghalangi jalan dengan perisai. Guan Xiang, Lan Meng dan beberapa murid Aula Nirvana lainnya semuanya tampak terkejut. Yang pertama bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Mata Qin Chong seterang harimau tangan kirinya dan melangkah keluar dari penindasan yang tak terlihat dengan kakinya. "Pertempuran besok, kamu akan bertemu denganku. Menghadapiku, haruskah kamu berbalik dan kabur, atau menundukkan kepalamu dan memohon belas kasihan?" Dia sombong dan banyak bicara kelompok bahkan lebih gugup. Jelas sekali, Qin Chong ada di sini untuk pamer kepada Xiao Nunu. Menghadapi ejekan Qin Chong sebelum pertandingan, Xiao Nunu tetap tenang dan berkata dengan ringan, "Mungkin, aku punya pilihan ketiga." Qin Chong mencibir, "Pilihan ketigamu adalah di depan semua penonton." Dia dikalahkan. Setelah beberapa ejekan, Qin Chong pergi dengan puas. Tapi saat dia berbalik, suara tenang Xiao Nunu terdengar. "Apakah kamu pergi seperti ini?" Qin Chong berhenti. Xiao Nunu perlahan berjalan ke depan, "Ujung tajammu belum mencapai tingkat bagiku untuk mundur." Mata Qin Chong menyipit, jubahnya berkibar tertiup angin, dan perisai bundar hitam yang dikenakan di lengan kirinya. "Aku tidak bisa, mau tidak mau menyalakan aliran cahaya perak cemerlang." "Apakah kamu memprovokasiku?" "Salah, kamulah yang memprovokasiku lebih dulu." Kekuatan spiritual emas gelap melonjak ke seluruh badan Xiao Nunu, dan ketajaman di matanya menjadi semakin intens. "Karena kita semua ada di sini, maka ayo pergi nanti." Setelah itu, Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya lalu mengepalkan 5 jarinya. Bang! Energi kekerasan berbentuk salib meleduk darinya, memecahkan tanah, dan akibat yang kuat mengalir langsung ke arah Qin Chong di depan. Yang terakhir melirik ke samping dan mengangkat sabuk pengaman hitam di tangannya. Buntutnya mengenai perisai bundar, meleduk menjadi pecahan cahaya spiritual. Wajah Qin Chong menjadi dingin. Dia tidak menyangka Xiao Nunu berani mengambil inisiatif untuk melawan. "Sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai besok." "Menurutku juga begitu." Suara Xiao Nunu menjadi lebih arogan, dan momentum yang keluar dari badannya menjadi semakin melonjak. Xiao Nunu bergerak maju selangkah demi selangkah, mendekat selangkah demi selangkah. "Kamu, yang berada di peringkat kedua di klan dalam, tidak seharusnya menyerah begitu saja." Dengan konsesi, Xiao Nunu melangkah ke depan Qin Chong. Kecepatan gerakan berubah dari lambat menjadi cepat. Ketika jarak antara keduanya kurang dari 5 meter, Xiao Nunu meninggalkan bayangan di tempat, dan badannya telah tiba di depan pihak lain. Tepat pada waktunya, semangat juang Qin Chong bangkit. Dia memegang perisai bundar hitam di satu tangan dan dengan cepat melancarkan serangan. Bang! Detik berikutnya, kedua tinju itu saling bentrok, dan dampak yang bergejolak menyebar dari mereka. Raut muka Qin Chong sedikit berubah, karena kekuatan yang berasal dari tinju Xiao Nunu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. "Pantas saja kamu bisa mengalahkan He Chuan Liu, kekuatanmu tidak lemah." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, dan beberapa gelombang kekuatan meleduk dari badan Xiao Nunu lagi. 9 serangan runtuh berturut-turut. Dengan berbagai energi internal, seperti arus bawah di laut dalam, Qin Chong tiba-tiba merasakan lengannya Mah Tei Rase, dan kekuatan yang mengerikan dituangkan ke dalam badannya. Lawan segera memilih menjauhkan diri dari Xiao Nunu. "Kamu, yang menduduki peringkat kedua di klan dalam, sepertinya tidak jauh berbeda dengan He Chuan Liu." Xiao Nunu berkata sambil mengejek, dan di saat yang sama, seekor harimau putih gelap tiba-tiba muncul di belakangnya. Kekuatan Minghu Changhai membangkitkan kekuatan dominannya. Saat topan kekuatan spiritual mengelilinginya, Xiao Nunu meninju dan memukul lawannya. Harimau dunia bawah putih berlari keluar dengan marah, melewati lengan Xiao Nunu, ia langsung berubah menjadi pilar tinju yang kuat dan bergegas keluar. Tanah berguncang, kerikil meleduk, dan jurang terbuka di depan Qin Chong. Yang terakhir mencibir, "Sungguh tipuan. Hei!" Perisai bundar itu seperti roda geblek yang berputar, membawa angin puyuh yang kuat dan mengenai tinju Minghu Changhai Jin. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan akibatnya seperti gelombang pasang. Beberapa orang di Aula Nirvana terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh energi dahsyat ini.
Adik laki-laki, hati-hati, perisai perang hitam miliknya dapat melarutkan kekuatan spiritual. Guan Xiang mengingatkan dengan cepat. Kekuatan Qin Chong cukup kuat. Wilayahnya telah mencapai alam psikis tingkat 6. Dalam hal peringkat klan dalam, dia berada di urutan kedua setelah Liang Xingchen yang telah dipromosikan menjadi murid sejati. Meskipun semua orang tidak yakin mengapa Qin Chong saat ini, dia mendekati Xiao Nunu, tapi niatnya jelas tidak baik. Xiao Nunu tidak memperhatikan pengingat Guan Xiang. Qiang. Tiba-tiba, pedang sihir hitam ada di tangan, pedang sihir Xiao Nunu terayun, dan pedang berbentuk setengah bulan meluncur ke samping. Bang bang bang. Dimanapun pedang itu tersapu, bebatuan berubah menjadi debu dan pepohonan ditebang. Aku cukup muak. Suara Xiao Nunu rendah, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Aku bosan dengan penghinaan-mu terhadap istana Nirvana, lelah dengan provokasimu kepadaku. Apakah kamu Qin Chong? Di bawah pedangku, Xiao Nunu, kamu begitu saja He Chuan Liu, tanpa ancaman apapun. Kata-kata dingin, semangat juang yang berapi-api, Xiao Nunu telah menjadi sasaran lebih dari 1 kali sejak dia menjadi anggota istana Nirvana, dan hari ini, dia akhirnya mulai merasa lelah. Oh. Setelah itu, Xiao Nunu mencabut pisaunya, jiwa bintang gelap dari pedang ajaib mengeluarkan bayangan busur cincin bintang. Pedang itu berputar dan menebas secara horizontal. Qin Chong mengingat kembali perisai perang hitam. Pisau ajaib itu menghantam perisai perang hitam dengan kuat. Suara kerasnya sebanding dengan badai petir, dan gelombang berbentuk salib menembus jalan batu di hutan di bawah mereka berdua. Sejumlah besar batu bata terbang menjauh. Pohon-pohon di kedua sisi ditebang, dan perisai perang hitam bersinar, terus-menerus menetralkan energi pedang. Qin Chong meraung dengan tegas, kamu bilang aku bukan ancaman, tahukah kamu sendiri? Oh. Qin Chong menamparkan telapak tangannya dan langsung memukul bagian belakang perisai perang hitam. Energi telapak tangan yang kuat menembus perisai perang hitam dan mengenai pedang ajaib. Kekuatan kacau menyebar darinya, dan perisai perang hitam meletus dengan kekuatan serangan balik yang dahsyat, dan pisau ajaib yang menempel pada permukaan perisai segera terpental. Kedua sosok itu segera menjauh. Penggabungan telapak tangan dan perisai, serangan kuat di tanah. Saat Qin Chong mundur, dia melepaskan perisai perang hitam dengan tangan kirinya, menggunakannya untuk mengedarkan energi spiritual di badannya, dan mengenai tepi perisai perang. Dengan telapak tangannya, dalam sekejap, perisai perang hitam itu meluncur langsung ke tanah di depan. Detik berikutnya, tanah di depan Xiao Nunu meleduk, dan perisai perang hitam seperti roulet ditembakkan secara diagonal. Perisai perang hitam yang berputar berkecepatan tinggi itu seperti roda panas, tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat kuat. Raut muka Xiao Nunu tidak berubah, tapi pikirannya bergerak. Qiang, Qiang, Qiang. Tiba-tiba, 10 bayangan pisau tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. 10 lapisan bayangan pedang digantung menjadi formasi pedang berbentuk cincin. 1000 renjue 10 bayangan. Xiao Nunu mengayunkan pisau ajaibnya untuk menghadapi perisai perang hitam yang datang. Namun, 10 bayangan pisau yang tergantung di luar badan digerakkan secara langsung, dan mereka bergerak dengan bilahnya, seperti lingkaran hantu yang megah. Energi pedang dan kekuatan perisai bertabrakan secara langsung. Pedang ajaib ada di depan, dan bayangan pedang 10 lapis di belakang. Satu demi satu, pedang itu menghantam perisai perang hitam dengan keras. Bayangan pecah yang indah runtuh, dan energi pedang yang melamun hancur. Ketika 10 tingkat kekuatan dilepaskan, perisai perang hitam diterbangkan lagi. Perisai perang hitam terbang kembali ke arah datangnya dari. Itu terbang kembali ke tangan Qin Chong, dan yang terakhir berbalik dan menangkap perisai perang hitam dengan cara yang menghilangkan kekuatan. Apakah ada trik lagi? Kata Qin Chong dengan nada menghine. Bagaimana menurutmu? Xiao Nunu mengejeknya secara terbalik. Saya melihat Xiao Nunu mengangkat pisau ajaib tinggi-tinggi, aliran udara ke segala arah kacau, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Qian Renjue 100 gelombang. Setelah 10 bayangan, gerakan Qian Renjue yang lebih kuat direproduksi. Xiao Nunu mengumpulkan kekuatan besar, dan saat pisau ajaib di tangannya jatuh, 100 gelombang pedang meletus. Melihat gelombang pedang satu demi satu, wajah Qin Chong menunjukkan sentuhan kedinginan. Perisai perang, abadi. Kemudian, Qin Chong menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya,
dan perisai perang hitam bersinar terang di sekujur badannya. Dalam sekejap, perisai perang hitam dengan cepat membesar dan langsung berubah menjadi perisai besar dengan diameter 2 hingga 3 meter. Bang, bang, bang. Ratusan gelombang pedang menebas dengan marah, satu demi satu, dan gelombang pedang yang kuat menghantam di depan Qin Chong satu demi satu. Kekuatan yang kuat meleduk di segala arah, dan barusan cahaya pedang yang ganas meleduk di hutan. Konfrontasi keduanya tidak hanya membedakan keunggulan dan kesuksesan, tetapi juga menentukan berhasil tidaknya suasana mencekam ibarat air dan api. Saya dan musuh tidak akan menyerah. Wajah rombongan Istana Nirvana di luar venue berubah berulang kali. Mereka bahkan tidak berani mengungkapkan amarah atau bahkan mengatakan apapun. Qin Chong mengaktifkan perisai perang hitam untuk memakan gelombang pedang 100 kali lipat Xiao Nunu. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Ini bukan pertama kalinya Qin Chong menghadapi seni bela diri Qian Renjue. Dia juga menggunakan perisai perang hitam untuk memblokir gerakan pembunihan 100 gelombang. Kekuatan Bai Zonglang memang kuat, tapi tidak bisa menembus pertahanan perisai perang hitam. Namun, pukulan yang dilepaskan dari tangan Xiao Nunu ternyata sangat kuat. Hus-hus. Ada aliran pedang tajam yang tak ada habisnya. Ketika cahaya pedang terakhir mengenai perisai pertempuran hitam, dampak yang menghancurkan meleduk di depan Qin Chong. Wow! Badan Qin Chong bergetar, dan dia tiba-tiba merasa mati rasa di sekujur badannya. Pertahanan perisai perang hitam tiba-tiba ditembus, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kutu kupret. Qin Chong mundur lebih dari 10 meter. Dia menstabilkan sosoknya, wajahnya pucat dan suram. Kamu memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Yang dijawab Qin Chong adalah hembusan angin yang tiba-tiba, Xiao Nunu seperti bayangan hantu melintas di depan mata Qin Chong. Xiao Nunu meninju, dan Qin Chong mengangkat perisainya untuk menemuinya. Kekuatan sombong dilepaskan pada perisai, dan terdengar suara seperti palu berat yang menghantam bel raksasa. Kekuatan Xiao Nunu melewati perisai perang hitam dan mengalir ke badan Qin Chong. Yang terakhir terlempar sejauh 7 atau 8 meter lagi. Apakah ini? Wajah Qin Chong penuh ketidakpercayaan. Apakah perisai perang hitam telah gagal? Senjata miliknya ini memiliki fungsi untuk melarutkan kekuatan spiritual, namun mengapa kekuatan Xiao Nunu masih mengalir ke dalam badannya? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu sudah kehabisan akal? Kali ini giliran Xiao Nunu yang mengejek. Karena itu, Xiao Nunu menyerang dengan pukulan lain, dan di belakangnya, 5 atau 6 harimau hantu putih tiba-tiba muncul. Serangan runtuh 9 lapis memberkati kekuatan Canghai harimau hantu itu. Seluruh lengan Xiao Nunu sepertinya telah berubah menjadi panah penusuk baju besi yang berat. Tinju yang sangat ganas menghantam perisai perang hitam. Pada saat berikutnya, permukaan perisai yang berat dan kuat itu penyok dan tenggelam, dan kemudian ditembus secara paksa oleh lengan tinju Xiao Nunu. Apa? Mata Qin Chong membelalak, dan raut mukanya berubah drastis. Pada saat ini, Qin Chong tiba-tiba mengerti bahwa bukan karena perisai perang hitam gagal, tetapi kekuatan pertahanannya tidak dapat menahan kekuatan Xiao Nunu. Kekuatan badan fisik Xiao Nunu telah melampaui batas atas perang hitam. Tameng, tum. Tangan tinju Xiao Nunu menembus permukaan perisai-perisai perang hitam, dan kemudian tinju itu begitu kuat hingga mendarat dengan keras di dada Qin Chong. Bang! Tulangnya patah dan dadanya cekung. Qin Chong merasa organ dalamnya bergetar. Pisau ajaib di tangan Xiao Nunu terangkat, dan dengan cepat mendekati tenggorokan Qin Chong. Yang terakhir sangat ketakutan, dan cahaya kematian terpantul di matanya. Detik berikutnya, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan pedangnya menghindari gerbang kehidupan Qin Chong dan mengayunkannya ke belakang. Bang! Di belakang Qin Chong, sejajar dengan tenggorokannya, sebatang pohon yang rimbun langsung terpotong oleh energi pedang terbang. Xiao Nunu mengabaikan wajah pucat Qin Chong. Jika kamu berada di atas panggung sekarang, aku akan memenggal kepalamu. Kata-kata dingin itu mematahkan pertahanan psikologis Qin Chong, dan yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara. Aturan klan menyelamatkan hidupnya. Di klan Piao Miao, kecuali arena seni bela diri tempat klan bersaing dan arena hidup dan mati Feng Yun tempat keluhan pribadi diselesaikan, tidak ada yang bisa membunuh muridnya dimanapun. Jika Qin Chong menantang Xiao Nunu di panggung seni bela diri hari ini, Xiao Nunu tidak akan pernah mengubah jalannya dengan pedang sekarang.
Kuharap ini terakhir kalinya kau memprovokasi Nirvana Hall dan aku. Lengan baju Xiao Nunu terbang, dan jiwa bintang gelap pedang iblis tertinggal di belakangnya. Xiao Nunu membawa pisau ajaib di punggungnya dan berjalan di depan Qin Chong tanpa melihat ke samping. Jika kamu berani tampil di panggung di mana klan dalam memenangkan kejuaraan besok, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Wow! Aliran udara menyebar, dan pakaiannya saat berikutnya Xiao Nunu berjalan di depan Qin Chong, seluruh badan Qin Chong gemetar. Lututnya lemah dan dia berlutut di tanah, tampak malu, seperti guguik petarung dengan tulang punggungnya rusak. Dari istana Nirwana beberapa orang melihat ini dan sangat bersemangat. Tapi mereka semua menahan kegembiraan di hati mereka dan mengikuti Xiao Nunu keluar dari sini. Setelah perang, tanahnya hancur. Qin Chong berlutut di tanah dengan putus asa, bahkan tidak mampu berdiri. Dia awalnya datang dengan arogansi. Dia ingin menunjukkan kekuatan pada Xiao Nunu terlebih dahulu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengakhiri kejuaraan klan dalam dengan cara ini. Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Pada saat ini, sosok anggun dan halus perlahan berjalan ke arah Qin Chong. Pengunjungnya tidak lain adalah Yuan Lixue. Qin Chong mengangkat matanya, bibirnya bergetar beberapa kali, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Yuan Lixue memandang Qin Chong dengan tenang, aku baru saja menghitung, dia mengalahkanmu. Hanya dengan 5 gerakan. Jika perisai perang hitam dihilangkan, 1 gerakan mungkin bisa mengakhiri pertempuran. Kemarahan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di puncak matahari terbit, pertarungan kedua 8 lawan 4 telah berakhir, yang juga berarti final-final gerbang dalam untuk memenangkan kejuaraan akan segera dimulai. Pada game kedua dari pertandingan 4 lawan 2, Lei Ziguang dari Istana Juexian berhadapan dengan Li Shao dari Istana Taihua, dan pertarungan berakhir. Namun, yang tidak diketahui semua orang di puncak Yaori adalah bahwa pertarungan terakhir yang akan berlangsung besok telah berakhir sebelumnya. Istana Nirwana, kediaman Xiao Nunu. Halangan Qin Chong di siang hari tidak mempengaruhi suasana hati Xiao Nunu. Saat ini, dia sedang duduk di ruang latihan. Di depannya ada barisan pengumpul roh yang telah diperluas untuk kedua kalinya. Di atas pusat formasi, api-api pendaratan gagak emas terhenti di udara. Api saat ini lebih besar dari sebelumnya. Awalnya, api-api lantai gagak emas hanya sebesar nyala api saat korek api dinyalakan. Bayangan api mengalir, dan seekor burung bersayap yang melamun muncul di inti api. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa api-api pendaratan gagak emas tumbuh perlahan, dan pihak lain tampaknya adalah makhluk hidup lemah yang menghisap nutrisi dari batu roh. Sekarang arai pengumpulan roh beroperasi selama 1 hari, ia dapat menghabiskan 2000 batu roh. Kemajuannya jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, kata Xiao Nunu. Roh menara menjawab, setelah selesai menelan 10.000 batu roh ini, kamu perlu mendapatkan beberapa batu roh lagi. Kamu ingin lebih banyak batu roh? Ya, kamu perlu mengatur formasi jimat lain untuk membantu gagak emas. Api tanah menelan api aneh lainnya. Benih api itu tidak selemah, api hati merah muda, dan ada pula yang cukup menyerang. Jika Anda ingin api lantai gagak emas tumbuh lebih cepat, batu roh adalah penting. Saya mengerti. Xiao Nunu mengangguk. Sekarang, Aula Nirvana, halaman depan. Apa katamu? Qin Chong kalah dari kakak muda Xiao Nunu. Kapan itu terjadi? Setelah mengetahui hal ini, wajah Chang Qing penuh dengan keterkejutan. Dalam perjalanan pulang, Guan Xiang juga sangat bersemangat. Dia berkata, setelah kami turun dari puncak Yaori, Qin Chong datang untuk memprovokasi dia, tetapi dia ditangani oleh adik laki-lakinya. Kamu tidak melakukannya. Kamu lihat Qin Chong dipukuli seperti putranya dan bahkan tidak bisa bangun. Melihat raut muka Guan Xiang yang berseri-seri, Chang Qing masih menatap Lan Meng dengan sedikit kecurigaan. Lan Meng mengangguk sebagai penegasan. Baru pada saat itulah Chang Qing percaya bahwa Guan Xiang tidak berbohong padanya. Lan Meng juga langsung bertanya, siapa yang memenangkan game kedua 4 lawan 2? Li Shao dari Istana Taihua. Oh, Li Shao. Lan Meng dan Guan Xiang saling memandang dengan raut muka di wajah mereka terkejut. Bukan Lei Ziguang. Guan Xiang bertanya. Yah, aku juga terkejut, kata Chang Qing. Peringkat Lei Ziguang di klan dalam awalnya berada di urutan kelima.
Kemudian, setelah Liang Xingchen dipromosikan, Lei Ziguang dipromosikan ke posisi keempat. Di depannya, hanya ada Qin Chong, Yuan Lixue, dan He Chuanliu. Adapun Li Shao dari Istana Taihua, dia belum pernah termasuk dalam 10 murid terkuat klan dalam sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa melakukannya. Kalahkan Lei Ziguang, mencapai momen terakhir ketika klan dalam memenangkan kejuaraan. Li Shao adalah master formasi kelas 1. Jika dia tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat dan dia diizinkan untuk mengatur formasi, maka Li Shao dapat dengan mudah menyelesaikan pertarungan lintas level. Chang Qing menjelaskan, Lei Ziguang adalah pemain yang kuat. Li Shao kebanyakan bertahan dan menghindar di tahap awal. Dia menggunakan mantra untuk menarik. Pada saat Lei Ziguang bereaksi, semuanya sudah terlambat. Istana Nirwana aku hanya bisa mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tapi Xiao Nunu seharusnya tidak bisa bertemu Li Shao. Lan Meng berkata, pertandingan Li Shao berikutnya harus melawan Yuan Lixue. Meskipun ini adalah pertama kalinya klan Piao Miao mengubah pertarungan peringkat menjadi pertarungan internal dia memenangkan hadiah pertama, tetapi menurut aturan pertarungan peringkat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lawan Xiao Nunu adalah Qin Chong, sedangkan lawan Li Shao mungkin adalah Yuan Lixue. Antara Li Shao dan Yuan Lixue, semua orang secara alami lebih optimis tentang Yuan Lixue. Kalau begitu adik junior pasti akan memenangkan kejuaraan. Guan Xiang berkata dengan gembira, bahkan Qin Chong bukanlah tandingannya, apalagi Yuan Lixue. Chang Qing menggelengkan kepalanya, kekuatan Yuan Lixue tidak bisa diremehkan. Oh, bagaimana menurutmu? Meskipun dia selalu berada di peringkat ketiga di klan dalam, sejauh yang saya tahu, Yuan Lixue tidak pernah menunjukkan kekuatan tempur yang nyata. Kekuatannya selalu menjadi misteri. Jalan Chang Qing. Begitu kata-kata ini keluar, raut muka orang-orang di Aula Nirvana menjadi sedikit serius. Lan Meng berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Kita sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa percaya pada saudara muda Xiao Nunu. Baiklah, tunggu saja dengan tenang. Kompetisi klan dalam untuk memenangkan hadiah pertama semakin jauh ke belakang, diskusi di dalam klan Piao Miao menjadi semakin keras. Suara yang paling keras tetaplah Qin Chong dan Yuan Lixue, diikuti oleh Xiao Nunu dan Li Shao. Tapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Qin Chong telah tersingkir lebih awal. Suatu hari berlalu, hari terakhir klan dalam untuk memenangkan kejuaraan telah tiba seperti yang dijanjikan. Ketika sinar matahari di langit timur menembus awan, klan Piao Miao yang besar diselimuti cahaya suci kemasan. Istana Yuanlong. Di istana seperti kristal. Yuan Lixue mengenakan pakaian perang berwarna putih muda dan untaian mutiara perak serta pelindung dahi batu giok. Dia tampak seperti rubah perak lincah yang tertutup salju, mulia dan cantik. Saat Yuan Lixue berjalan ke alun-alun depan gedung istana, sesosok muda tiba-tiba berdiri di depannya. Orang yang datang sebenarnya adalah master formasi jenius dari Istana Taihua, Li Shao. Menghadapi rintangan Li Shao, Yuan Lixue tampak tenang. Dia mengangkat matanya yang indah dan berkata dengan ringan, kamu seharusnya berada di puncak Yaori sekarang. Li Shao memandang Yuan Lixue, aku mengalahkan Lei Ziguang. Akan menemuimu hari ini. Jadi, jika di tahap kompetisi, kemungkinan aku mengalahkanmu kurang dari 1 dalam 10. Kalau begitu menyerah. Yuan Lixue menjawab dengan santai, lalu berjalan melewati Li Shao. Ada kilatan cahaya di mata Li Shao, tapi aku ingin memverifikasi apakah aku bisa mengalahkanmu jika aku mengatur formasi terlebih dahulu. Yuan Lixue mengabaikannya, dan dia terus berjalan ke depan dengan kakinya yang ramping. Li Shao melanjutkan, saya telah menyusun formasi bayangan ular emas. Bas. Begitu Li Shao selesai berbicara, gelombang kekuatan sihir yang kuat meleduk dari belakangnya. Formasi emas tiba-tiba muncul di kaki Yuan Lixue. Pola susunannya menyerupai ular spiritual yang sedang berenang, menggambar bayangan semrawut, kemudian membentuk susunan melingkar dengan diameter puluhan meter. Di tengah lingkaran sihir, kepala ular berbisa besar muncul dari tanah. Setiap kali Yuan Lixue mengambil langkah maju, kekuatan formasi menjadi lebih kuat, dan bayangan ular emas melompat dengan cepat ke udara. Dalam sekejap, ratusan bayangan ular ganas muncul di luar Yuan Lixue. Mereka menelan pesan ular dan menunjukkan taring tajam mereka.
Kakak senior Yuan, saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi jangan khawatir, setelah pertempuran ini selesai. Selesai, saya akan mengambil inisiatif untuk pergi ke puncak Yaori dan meminta wasit untuk membatalkan pertandingan. Suara Li Shao penuh percaya diri. Meskipun perilakunya mendekati Yuan Lixue sebelum pertandingan melanggar aturan, dia ingin memverifikasi apakah dia bisa mengalahkan Yuan Lixue dengan kekuatannya. Yuan Lixue terus berjalan dengan caranya sendiri. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu abstain. Selama kamu bisa menang, aku akan mundur dari permainan. Mata Li Shao bersinar terang. Itu dia, itu lebih baik. Tepat ketika Yuan Lixue berjalan ke tengah lingkaran sihir, pikir Li Shao, dan dia meleduk dengan kekuatan sihir yang kuat di udara. Hiss, hiss. Tiba-tiba, susunan bayangan ular emas berputar dengan kecepatan tinggi, dan bayangan ular emas dari segala arah bergegas menuju Yuan Lixue. Setiap bayangan ular emas memancarkan sinyal bahaya, dan mereka seperti gelombang pasang, satu demi satu. Tiba-tiba, tepat sebelum banyak bayangan ular emas hendak menelan Yuan Lixue, sebuah kecelakaan terjadi. Bas! Semua bayangan ular terlihat stagnan di luar badan Yuan Lixue, berisi kekuatan spiritual yang sangat besar, dan lingkaran sihir Neng langsung jatuh ke dalam keadaan statis negara. Inikah ini? Di belakang Yuan Lixue, raut muka Li Shao tiba-tiba berubah, dan dia menatap lengan kanannya dengan cermat. Hanya dalam sekejap mata, seluruh lengan Li Shao berubah menjadi lengan es. Dari ujung jari hingga bahu, seluruhnya tertutup es. Pupil Li Shao sedikit menyusut, dan dia melihat laba-laba es kecil berwarna putih kristal bertumpu di punggung tangan kanannya. Li Shao menjadi semakin ketakutan. Dia tidak tahu kapan laba-laba es kecil ini mendarat di atasnya. Dapat dikatakan bahwa metode pihak lain tidak diketahui oleh dewa dan hantu. Suara suam-suam kuku Yuan Lixue kemudian terdengar, apakah kamu yakin? Retak. Saat kata-kata itu jatuh, lengan kanan Li Shao berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya seperti pecahan kaca. Dan semua bayangan ular emas yang mengelilingi Yuan Lixue dengan cepat menghilang. Langkah Yuan Lixue tidak berhenti, dan lingkaran sihir emas di bawah badannya sepertinya tanpa ampun ditusuk oleh pemecah es. Li Shao gemetar. Saat ini, dia menyesalinya. Untuk memverifikasi seberapa kuat sebenarnya Yuan Lixue, Li Shao membayar harga sebuah lengan. Yuan Lixue bahkan tidak melihat ke belakang pada adik laki-laki muda yang menggigil di belakangnya, dan dia menuju ke arah puncak Yaori. Minggu puncak. Ada banyak sekali orang dan semuanya mendidih. 5 paviliun berdiri di sekitar lapangan Yaori Feng. 4 tuan istana dan 1 penjabat kepala istana semuanya telah mengambil tempat duduk mereka. Di tribun utama di utara, sekelompok pejabat senior dari klan Piao Miao, dipimpin oleh tetua ketiga, juga duduk di kursinya masing-masing. Semuanya, akan ada total 3 duel hari ini, 2 semifinal, dan pertarungan yang menentukan. Wasit Tang Xing berbicara dengan keras, menstimulasi suasana di lapangan. Setelah itu, nama Qin Chong dan Yuan Lixue dengan cepat terdengar di antara penonton. Akhirnya waktunya untuk pertarungan terakhir. Qin Chong harus memenangkan kejuaraan. Ya, itu pasti Qin Chong. Jika bukan Qin Chong, itu Yuan Lixue. Lagi pula, tidak mungkin orang lain. Saya pikir itu adalah Qin Chong. Xiao Nunu dari Istana Nirvana dan Li Shao dari Istana Taihua keduanya memiliki peluang. Mereka yang membual tentang Xiao Nunu dapat beristirahat. Tunggu saja dan lihat bagaimana dia menundukkan kepalanya depan Qin Chong. Di sana, di Aula Nirvana, Guan Xiang, Lan Meng, dan Chang Qing saling memandang dan membiarkan orang-orang di lapangan meraung keras. Saya tidak sabar untuk melihat raut muka punggung orang-orang itu. Guan Xiang menyilangkan tangan di depannya, dengan senyum bangga di wajahnya. Lan Meng menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, kali ini, kita benar-benar bisa bersenang-senang. Kalian berdua, tetap tenang. Guan ingin menjawab, saya telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri, tetapi saya hanya ingin tertawa. Penatua Xiu melirik ke arah luar. Mengapa orang-orang di Nirvana Hall tertawa? Betapa bahagianya mereka sekarang ketika mereka tertawa, betapa jeleknya mereka ketika mereka menangis, kata sesepuh lainnya dengan nada menghine. Penatua Xiu tidak puas dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu Xiao Nunu akan kalah dari Qin Chong? Tetua itu menjawab dengan tenang, Lan Churou,
He Chuanliu tidak sekuat itu. Mereka hanya mengalahkan dua orang ini, lalu kenapa? Tidak ada. Penatua Xiu mendengus. Karena kamu begitu yakin, apa yang kita pertaruhkan? Apa maksudmu? Mulailah dengan 10.000 batu roh. Jika pertempuran selesai dalam 10 gerakan, pertempuran akan berlipat ganda. Jika pertempuran selesai dalam 5 langkah, pertempuran akan digandakan 5 kali. Begitu Penatua Xiu mengatakan ini, dia segera menarik perhatian pejabat tinggi lainnya di sekitarnya. Tetua ketiga menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Apakah perlu bertaruh begitu besar? Penatua Xiu berkata dengan nada menghine, apa gunanya bertaruh terlalu kecil? Bukankah menurutnya Qin Chong bisa menang 100%? Sebaiknya aku melakukannya saja. Beri dia beberapa batu spiritual untuk dibelanjakan, hanya sebagai cara untuk melindungi karaktermu. Penatua itu begitu terprovokasi oleh Penatua Xiu sehingga dia menyerah begitu saja dan berkata, taruhan saja, apakah kamu takut tidak akan berhasil? Semuanya, mohon menjadi saksi, siapapun yang ingin menipu akan melompat dari tebing puncak Yaori. Di depan tribun utama, Tang Xing memilih waktu yang tepat. Waktunya telah tiba, dan pertarungan pamungkas untuk memperebutkan gelar akan segera dimulai. Pertempuran pertama, Qin Chong dari Istana Guixu versus Xiao Nunu dari Istana Nirvana. Seperti yang sudah diduga semua orang sebelumnya, kemenangan klan dalam juga melanjutkan beberapa aturan pertarungan peringkat sebelumnya. Di pertarungan pertama, Qin Chong menghadapi Xiao Nunu. Tiba-tiba, suasana di puncak Yaori didorong ke titik tertinggi. Pendukung Qin Chong yang tak terhitung jumlahnya di antara penonton meleduk dalam momentum yang menggelegar. Di sisi lain, di Aula Nirvana, beberapa orang terlihat sangat tenang. Pertunjukannya akan segera tiba, kata Guan Xiang sambil tersenyum licik. Minggu Puncak Plaza, Xiao Nunu melangkah ke panggung kompetisi dengan raut muka tenang. Di Aula Guixu, terdengar suara ejekan. Kemarin lusa, Xiao Nunu mengalahkan Lan Churou dari Istana Guixu dengan satu gerakan, yang membuat penduduk Istana Guixu merasakan banyak permusuhan terhadap Xiao Nunu. Di tribun di Aula Guixu, Lan Churou memandang Xiao Nunu di atas panggung dengan raut muka dingin. Meskipun dia kalah dari Xiao Nunu, dia sangat yakin bahwa Qin Chong akan bisa mendapatkan kembali mukanya yang hilang. Suasana di puncak Sunri semakin eksplosif. Semua orang menantikan pertarungan pamungkas ini. Tapi kemudian, semua orang menemukan masalah. Qin Chong tidak muncul untuk waktu yang lama. Di mana kakak senior Qin Chong? Di mana yang lainnya? Saya tidak tahu. Apakah Anda tidak melihatnya hari ini? Aku melihatnya kemarin, hari ini tidak. Apa yang terjadi? Wasit Tang Xing melirik keluar lapangan dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Pertempuran pertama adalah antara Istana Guixu Qin Chong dan Istana Nirvana Xiao Nunu. Sosok itu tidak muncul. Di mana Qin Chong? Datanglah padanya. Dari lantai atas Guixu, wakil kepala istana Tang Lai keluar. Kali ini lapangannya sedikit bising. Orang-orang di setiap istana mencari Qin Chong. Wasit Tang Xing melihat ke arah tetua ketiga. Saat dia hendak melangkah maju untuk bertanya kepada tetua ketiga apakah dia ingin memainkan game kedua terlebih dahulu, sebuah suara yang agak tidak nyaman datang dari luar lapangan. Kepada Master Aula dan para tetua, Qin Chong, pilih untuk abstain. Qin Chong, kamu abstain. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di alun-alun puncak Yaori, menyebabkan seluruh penonton tercengang. Menjauhkan diri. Apa yang terjadi? Semua orang melihat orang yang datang. Pembicaranya adalah seorang pria muda. Semua orang di Aula Guixu mengenali orang ini. Dia adalah pengikut Qin Chong dan sering menjalankan tugas untuk Qin Chong. Apakah kamu bercanda? Tang Lai, wakil kepala istana Guixu, meraung dengan marah. Dia memelototi pemuda itu, suruh Qin Chong segera datang ke sini. Pemuda itu tampak malu, dan dia menjawab dengan gugup, Deputi Tuan Istana, kakak senior Qin Chong benar-benar menyerah. Wajah Tang Lai menjadi lebih gelap. Dia melambaikan tangannya, di mana yang lain. Dia terluka parah dan tidak bisa datang. Satu-satunya pilihan adalah menyerah. Terluka parah. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Tang Lai dipelintir seperti dua ulat sutra mahtai setiap hari, bukankah dia baik-baik saja kemarin? Kenapa kamu tidak bisa datang hari ini? Namun, Tang Lai tahu bahwa pihak lain tidak berani menipunya,
apalagi menipu semua orang yang hadir pada kesempatan seperti itu. Tang Lai segera bertanya, tangan siapa yang dia sakiti? Ini. Wajah pemuda itu pucat dan dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Katakan, teriak Tang Lai. Pemuda itu gemetar ketakutan, lalu menundukkan kepalanya dan menunjuk pria di panggung kompetisi dengan tangan gemetar. Mata semua orang beralih ke panggung kompetisi, dan kemudian mata semua orang tertuju pada Xiao Nunu saja. Segera setelah itu, seluruh puncak Yaori menjadi gempar. Apa maksudmu? Apakah Qin Chong dikalahkan olehnya? Itu palsu. Itu pasti palsu. Dia pasti menggunakan konspirasi. Tang Lai berdiri di balkon dan menatap dengan dingin di lapangan kompetisi. Kamu benar-benar melakukan trik kotor sebelum pertandingan. Trik kotor. Xiao Nunu mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata dengan ringan, kamu sebaiknya bertanya, siapa yang datang lebih dulu. Keluar, semua orang tidak bisa tidak bertanya. Dengarkan apa yang dia katakan, mungkinkah Qin Chong yang membawa masalah padanya terlebih dahulu? Jangan bilang, itu sangat mungkin. Qin Chong memiliki kepribadian yang relatif impulsif. Terlebih lagi, jika dia dengan sengaja melakukan sesuatu yang jahat, hehe bisa saja bertanya wasit dan para tetua menjelaskan bahwa tidak perlu menyerah dan mundur dari permainan. Ya, hanya jika Anda salah maka Anda tidak berani berdiri. Retorika Xiao Nunu pertanyaan itu membuat Tang Lai terdiam. Tapi dia tidak mau percaya bahwa Qin Chong akan kalah dari Xiao Nunu. Mata Tang Lai kembali tertuju pada pemuda yang melaporkan berita tersebut. Biarkan Qin Chong datang menemuiku segera. Laporkan ke wakil kepala istana, kakak senior Qin Chong benar-benar tidak bisa datang. Dia sudah setengah mati. Bahkan perisai hitam yang kamu berikan padanya telah hancur, dan... Muda pria itu ragu-ragu untuk berbicara, seolah dia tidak ingin berbicara lagi. Beberapa kata ini cukup membuat Qin Chong kehilangan muka. Dia tahu bahwa jika Qin Chong datang, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dalam pertempuran kemarin, Qin Chong benar-benar dihancurkan oleh Xiao Nunu, dan dia hanya akan semakin malu saat dia datang. Ketika dia mendengar bahwa Qin Chong setengah mati dan bahkan perisai perang hitamnya telah hancur, wajah Tang Lai menjadi muram dan pucat. Sudah cukup. Tang Lai tidak mau mendengarkan lagi. Di sekitar auditorium, terjadi kekacauan. Sobat baik, duel ini bahkan belum dimulai, tapi sudah terjadi keributan yang begitu besar. Aula Nirvana akan masuk surga kali ini. Apa yang harus kukatakan? Ada bekas pertempuran di koridor hutan di bawah puncak Sunri. Tampaknya itu adalah mereka. Dua orang yang melakukannya. Sayang sekali adegan menarik seperti itu terlewatkan. Melihat kekacauan di lapangan, wasit Tang Xing juga tidak terduga. Dia mengendus dan sedikit tenang. Ahem, karena Qin Chong abstain karena beberapa hal, biarkan istana Nirvana Xiao Nunu menang tanpa perlawanan. Jelas Tang Xing ingin menyelamatkan mukanya untuk Qin Chong, tapi jelas dia tidak menabung banyak. Di tribun utama di utara, Penatua Xiu melompat kegirangan. Dia mengulurkan tangannya untuk meminta taruhan dari sesepuh yang bertaruh melawannya. Bawa ke sini, 50.000 batu spiritual, hahaha. Wajah sesepuh itu berubah menjadi hijau, dan dia menjawab tidak puas, berapa 50.000? Jelas sekali, 10.000. Anda mungkin menderita penyakit Alzheimer. Saya baru saja menjelaskan bahwa saya akan mulai dengan 10.000 batu roh dan mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan, menggandakan jumlahnya, dan mengakhiri pertarungan dalam 5 gerakan dan mendapatkan 5 kali lipat. Pertarungan ini akan berakhir di Guiksu. Anak dari istana itu terlalu takut untuk datang. Bukankah ini setara dengan dikalahkan dalam hitungan detik? Nah, karena kamu bahkan tidak memiliki satu gerakan pun, maka aku ingin kamu 50.000 batu roh, itu masuk akal dan masuk akal. Penatua Xiu mencicit penuh semangat, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat, semua orang dapat bersaksi, jika kamu mau untuk curang, kamu bisa, lompat langsung dari lengan puncak Yaori yang patah. Kamu, wajah orang tua itu berubah menjadi lebih hijau. Xiu yang lebih tua tidak masuk akal dan tidak memaafkan, sementara yang lain hanya menonton pertunjukan. Hanya bos ketiga yang berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Bagaimana Penatua Zhao bisa mendapatkan 50.000 batu roh dari badannya? Jika Anda memintanya untuk menjual besi, dia hanya bisa mendapatkan 30.000 batu roh. 30.000 hanya 30.000.
Orang tuaku baik hati dan sopan, jadi aku akan memberimu diskon. Kata Penatua Xiu tanpa malu-malu. Penatua Zhao sangat marah. Dia berpikir bahwa Penatua ketiga dapat membantunya menjadi penengah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan diserahkan secara langsung. Sekarang dia harus memberikannya meskipun dia tidak memberikannya. Selanjutnya, untuk pertempuran kedua, Yuan Lixue dari Istana Yuanlong akan menghadapi Li Shao dari Istana Taihua. Tang Xing dengan cepat mengalihkan perhatian semua orang dan segera mengatur pertempuran kedua hari ini. Wow! Semburan udara dan debu berwarna kabut melonjak ke atas panggung, dan Yuan Lixue, mengenakan baju besi ringan putih dan pelindung dahi bermanik-manik, melangkah ke panggung kompetisi. Kegelisahan di alun-alun sedikit mereda. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mundur sementara, suara Yuan Lixue terdengar dari belakang. Tidak perlu meninggalkan lapangan, klan dalam akan memenangkan kejuaraan, hanya kamu dan aku yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, aliran udara di panggung kompetisi semakin intensif. Mata Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembun. Wasit Tang Xing kembali tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Li Shao dari Istana Taihua juga abstain? Di mana Li Shao? Tang Xing bertanya. Semua orang mulai mencari Li Shao di lapangan lagi. Dalam situasi yang hampir sama seperti sebelumnya, Li Shao dari Istana Taihua juga gagal tampil di medan pertempuran yang menentukan hari ini. Tempat itu gelisah. Lin Ruyin, wakil kepala Istana Taihua, juga mencondongkan badan keluar menara Taihua. Dia melirik ke alun-alun, dengan kebingungan yang sama di wajahnya seperti Tang Lai sekarang. Sekarang menyenangkan. Penonton di sekitar mereka ribut, aku langsung melewatkan dua semifinal. Qin Chong abstain, Li Shao abstain. Keluarnya kedua orang ini mengubah arah dan membuat Xiao Nunu dan Yuan Lixue lebih kuat. Bahkan jika mereka tidak menyaksikan bagaimana Qin Chong dan Li Shao dikalahkan, metode yang hampir sama membuat keduanya semakin luar biasa. Xiao Nunu berhenti dan berbalik menghadap Yuan Lixue. Ini adalah konfrontasi tatap muka pertamanya dengan Yuan Lixue. Sebelumnya, nama Yuan Lixue sering muncul bersama. Misalnya catatan pemeriksaan internal, atau waktu yang dibutuhkan untuk menjadi murid kelas 1. Atau mungkin dia dinominasikan sebagai murid sejati dari klan Piao Miao. Di mata kebanyakan orang, Yuan Lixue dan Liang Xingchen sangat dekat. Kamu hanya selangkah lagi untuk memenangkan kejuaraan, begitu juga aku. Yuan Lixue memandang Xiao Nunu, matanya tenang tak terasa banyak semangat juang yang keluar. Hanya ada dua alasan mengapa dia bisa menunjukkan penampilan seperti itu. Yang pertama adalah karena dia tidak menganggap Xiao Nunu sebagai lawannya, dan yang lainnya adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Atau mungkin keduanya. Wasit Tang Xing menarik napas dalam-dalam dan segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Li Shao dari Istana Taihua abstain. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang klan dalam akan langsung memasuki pertempuran terakhir. Istana Yuanlong Yuan Lixue versus Istana Nirvana Xiao Nunu. Secara resmi dimulai. Momentum Tang Xing seperti guntur, dan suasana di puncak Yaori sangat tinggi. Saat Tang Xing selesai berbicara, arus dingin yang menakjubkan muncul di panggung kompetisi. Dengan Yuan Lixue sebagai pusatnya, lapisan es tebal langsung menutup seluruh panggung. Hati semua orang gelisah. Badan es yang sangat kuat. Aura Yuan Lixue jauh melampaui Qin Chong. Begitu energi spiritual Yuan Lixue dilepaskan, semua orang di sekitar merasakan kekuatan yang melampaui klan dalam lainnya para murid. Jari-jarinya mengembun di udara. Gumpalan topan putih mengembun menjadi pisau es. Yuan Lixue menjentikkan ujung jarinya, dan pisau es itu segera terbang menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri di platform pertempuran yang membeku, dan es di sekitarnya menyebar hingga ke kakinya. Saat pisau es menyerang, kilatan cahaya hijau muncul di mata Xiao Nunu. Dia mengangkat tangannya dan meninju pisau es itu. Bang! Pisau es itu menyentuh tangan Xiao Nunu dan meleduk berkeping-keping. Badan Yuan Lixue bergerak, dia seperti burung layang-layang perak yang terbang melintasi puncak pegunungan yang tertutup salju, menggambar lengkungan di atas meja. Yuan Lixue bergerak sangat cepat dan menyerang lebih cepat. Dia mengangkat tangan kirinya dan pemecah es jatuh ke tangannya. Fiuh! Pemecah es itu berputar dua kali di telapak tangannya dan dengan cepat mendekati dada Xiao Nunu. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, pedang ajaib jiwa bintang kegelapan tiba-tiba muncul di tangannya. Kiang!
Pedang sihir hitam mengayunkan cincin bintang setengah lingkaran, mengenai kerucut es di tangan Yuan Lixue secara langsung. Bang! Sebuah ledukan besar meleduk di antara keduanya, dan kerucut es di tangan Yuan Lixue benar-benar pecah menjadi potongan-potongan kristal es. Sebelum Xiao Nunu sempat bergembira, dia melihat 5 atau 6 laba-laba kecil dan ringan melompat keluar dari pecahan es. Laba-laba kecil ini sangat jernih, dan masing-masing seukuran kuku. Mereka meleduk dengan kekuatan lompatan yang luar biasa dan melompat ke arah depan Xiao Nunu dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Xiao Nunu terkejut, dia tidak panik. Perisai perunggu diaktifkan seketika, dan ketika laba-laba es putih kecil itu menyerbu, perisai seperti bola perunggu menghalangi bagian luarnya. Tum, tum, tum. Laba-laba es putih itu meleduk satu demi satu, seperti meledukkan mantra es. Detik berikutnya, hantaman besar menembus badan Xiao Nunu melalui perisai perunggu. Raut muka Xiao Nunu sedikit berubah dan tanpa sadar dia menjauh darinya. Xiao Nunu tidak menyangka bahwa laba-laba es putih yang tampaknya tidak mencolok itu sebenarnya memiliki daya leduk yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa badan perunggu kuno Xiao Nunu telah mencapai tahap lanjut. Kekuatan pertahanan perisai perunggu sudah dapat menahan dampak senjata spiritual terbaik, dan kerusakan laba-laba es putih ini tampaknya melebihi kekuatan laba-laba es putih. Senjata spiritual terbaik. Mata Xiao Nunu menyipit saat dia mundur 7 atau 8 meter. Dia hendak mengayunkan pedangnya untuk melakukan 1000 renjue ketika tiba-tiba, kekuatan es yang mendominasi menyebar dari pedangnya. Xiao Nunu melihat ke samping dan melihat ada 2 laba-laba es tergeletak di atas pisau ajaib hitam, dengan sutra laba-laba tipis tertutup rapat di atasnya. Kecepatan yang luar biasa. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Gerakan Yuan Lixue begitu tidak disadari sehingga tidak ada yang menyadarinya ketika kedua laba-laba es itu mendarat di senjata Xiao Nunu. Keterampilan pedangmu tidak buruk. Bibir merah Yuan Lixue sedikit terbuka, dan dia menunjukkan temperamen yang mulia. Tetapi jika kamu kehilangan pedang itu, berapa banyak kekuatan bertarung yang tersisa? Arus udara sedingin es di sekitar Yuan Lixue naik, dan cahaya putih berputar di sekitarnya, seperti jubah cantik yang menari dengan liar. Es menghancurkan Tianhe. Tiba-tiba, kerucut es tajam berkumpul dan terbentuk dari telapak tangan Yuan Lixue. Panjang kerucut es ini hampir 10 meter dan lebarnya lebih dari 2 meter. Yuan Lixue memukul bagian bawah kerucut es dengan telapak tangannya, dan dengan suara desir, kerucut es itu menggulung pusaran es dan bergegas menuju Xiao Nunu. Merasakan nafas dingin di atas panggung, raut muka semua orang berubah lagi dan lagi. Kekuatan Yuan Lixue melebihi ekspektasi semua orang. Dia jauh lebih kuat dari Qin Chong. Yuan Lixue setidaknya telah mencapai alam psikis tingkat ke-7. Sungguh sulit dipercaya. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, kerucut es yang mengandung kekuatan mengerikan sudah terlihat di mata Xiao Nunu. Pada saat ini, pisau ilmu hitam di tangan Xiao Nunu telah terkurung oleh es, dan bilahnya ditutupi dengan lapisan kristal es transparan. Pada saat ini, Xiao Nunu tidak dapat melakukan keterampilan pedang apapun. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pihak lain akan kalah, Xiao Nunu benar-benar menyerahkan pedang ajaibnya. Kiang. Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya, dan pedang sihir yang membeku itu terbang langsung ke pilar batu tidak jauh di belakang. Pisau ajaib itu dipaku ke pilar, memercikkan serangkaian serpihan es. Segera setelah itu, garis perunggu emas gelap muncul di badan Xiao Nunu. Saat energi spiritual di badannya berkumpul di tangan dan lengannya, Xiao Nunu menyerang dengan pukulan yang mendominasi. Dan terjadilah ledukan dan guncangan hebat. Itu mengenai gendang telinga semua orang. Di panggung kompetisi, arus deras menyebar dan bayangan pecah melintas. Di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut, kerucut es besar meleduk dari awal hingga akhir. Apa? Semua orang terkejut. Penatua ketiga, Penatua Xiu, Tang Xing dan lainnya di tribun utama juga menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dengan senjata yang dibatasi, Xiao Nunu sebenarnya menggunakan kekuatan fisik murni untuk menghentikan gerakannya, dan kekuatan badan fisiknya tampaknya lebih kuat daripada senjatanya. Aum! Tepat ketika Xiao Nunu menggunakan kekuatan untuk menghentikan gerakannya, ketika satu pukulan mengalahkan kekuatan Yuan Lixue, auman harimau yang mengguncang bumi tiba-tiba datang. Di belakang Xiao Nunu, seekor harimau hantu putih tiba-tiba muncul. Ini Minghu Chang Haijin.
Seru seseorang di luar tempat tersebut. Begitu dia selesai berbicara, auman harimau kedua, ketiga, dan keempat terdengar satu demi satu. Itu saja, apa yang terjadi? Dalam sekejap, satu demi satu, sangat mendominasi binatang macan gelap muncul. Bayangan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Bayangan dari binatang macan gelap ini semuanya memiliki postur yang berbeda dan diatur dalam posisi yang berbeda, tetapi masing-masing memancarkan kemarahan yang mendominasi. Itu adalah serangan runtuh 9 lapis ditambah kekuatan Canghai Macan Hitam. Di tribun utama di utara, Penatua Xiu menunjukkan raut muka harapan di matanya. Ketika bayangan ke-9 dari binatang macan hitam muncul, antisipasi di mata Penatua Xiu berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Dia telah mencapainya, ke-9 kekuatan telah meleduk. 9 lapisan serangan runtuh diintegrasikan dengan kekuatan harimau hitam. Sebelum pembukaan sarang iblis di dunia bawah, Xiao Nunu bertanya kepada Penatua Xiu apakah mungkin untuk menggabungkan kedua seni bela diri itu. Jawabannya Xiao Nunu menerima ya. Selama periode ini, Xiao Nunu juga terus meningkatkan dan mengintegrasikan kedua seni bela diri tersebut. Pada saat ini, Xiao Nunu akhirnya menunjukkan bentuk terkuat dari 9 lapisan runtuh. Dan harimau dunia bawah Canghai Jin. Penatua Xiu secara alami bersemangat. Dia berdiri di tribun utama dan tidak peduli menghalangi pandangan orang-orang di belakangnya. Aku melihatmu dengan benar. Banyak murid batin di antara penonton tampak terkejut. Sebagai salah satu ilmu bela diri ternama dari klan Piao Miao, tidak sedikit orang yang mempraktekkan harimau hitam Canghai Jin. Namun belum pernah terlihat sebelumnya bahwa seseorang dapat berevolusi menjadi wujud seperti Xiao Nunu. Aum. Di belakang Xiao Nunu, 9 bayangan binatang harimau hantu putih menciptakan pemandangan yang cukup mengejutkan. Pada saat ini, Yuan Lixue merasa seperti sedang diawasi oleh 9 harimau yang sangat marah. Xiao Nunu berdiri di depan 9 bayangan binatang harimau gelap, memancarkan kekuatan agung dan mendominasi seorang raja, dan menatap langsung ke arah Yuan Lixue. Kurangnya senjata tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurku. Raungan. Raungan itu mengguncang langit, dan panggung kompetisi besar diselimuti oleh aliran udara yang kacau. Xiao Nunu mengangkat lengan kanannya, dan kekuatan spiritual yang melonjak berkumpul di lengan tinjunya. Dengan cahaya menyilaukan yang berkedip di atas tinjunya, pukulan Xiao Nunu jauh melebihi batas atas alam psikis tingkat keempat. Kekuatan macan hitam tingkat ke-9. Dengan raungan dingin, Xiao Nunu meninju. Tiba-tiba aku melihat tanah platform kompetisi meleduk. Saat puing-puing berguling, 9 bayangan hantu harimau terbang di sepanjang lengan Xiao Nunu, dan selama gerakan, mereka berubah menjadi 9 benda padat. 9 serangan, meleduk terus-menerus, pemandangan spektakuler itu seperti 9 pemecah es, menembus lapisan badai salju kemanapun mereka pergi. Melihat 9 lampu tinju yang masuk, wajah cantik Yuan Lixue menunjukkan raut muka serius untuk pertama kalinya. Segera, Yuan Lixue mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya, dan kekuatan es meleduk. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat segel dengan 10 jarinya. Bas! Tiba-tiba, embun beku menderu, dan turbin es dan salju tiba-tiba muncul di depan Yuan Lixue. Di tengah turbin, susunan ilusi besar berbentuk kepingan salju muncul. Tangki air besar muncul. Sejumlah besar laba-laba es keluar dari dalam susunan ilusi kepingan salju. Laba-laba es ini sangat cantik, seluruh badannya jernih, dan setiap jaringan di badannya secerah kristal. Kemunculannya tidak menimbulkan suasana teror, bahkan membuat orang merasa mulia. Cakarnya yang ramping bergerak melintasi es, berlari ke depan dengan cepat. Pada saat berikutnya, tinju putih pertama menghantam laba-laba es putih dengan keras. Tiba-tiba, gelombang tinju menyebar dan kekuatan spiritualnya runtuh. Tapi Xiao Nunu melepaskan bukan hanya 1 tinju, tapi 9. Pukulan kedua, ketiga, dan keempat meluncur ke bawah, meledukkan lapisan gelombang udara di panggung kompetisi. Ketika serangan tinju kelima datang, laba-laba es putih besar itu meleduk di tempat. Tapi setelah meleduk, ia meleduk menjadi ratusan laba-laba kecil yang padat. Mereka berkelompok, bergegas menuju Xiao Nunu satu demi satu, tetapi tinju ke-6, ke-7, dan ke-8 di belakang mereka juga sangat mendominasi. Mereka sebanding dengan hiu geblek yang menerobos gerombolan ikan, mencabik-cabik ikan padat ngomong-ngomong.
Kawanan laba-laba. Meskipun keterampilan Yuan Lixue sangat bagus, masih sulit untuk menolak berkah dari badan perunggu kuno. Hus, hus. Beberapa pukulan menembus kawanan laba-laba dan tiba di depan Yuan Lixue. Pukulan yang tersisa menghantam badan Yuan Lixue dengan kuat. Raut muka semua orang di luar arena tidak bisa tidak berubah. Mereka melihat kekuatan besar yang kacau dilepaskan di atas panggung, kekuatan tinju yang ganas merembes keluar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan kedalaman berbeda tiba-tiba muncul di panggung kompetisi besar. Bahkan laba-laba es putih yang berlarian pun berubah menjadi bubuk oleh gelombang pukulan di lapangan. His, kuat sekali. Seseorang di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini pertama kalinya saya melihat Minghu Chang Hai Jin dapat digunakan seperti ini. Kekuatan tinju 9 arah, yang setara dengan kekuatan 9 kali lipat dalam keadaan normal. Saya tidak tahu apakah Yuan Lixue dapat memblokirnya. Pemboman beberapa pukulan membuat orang gemetar. Setelah menyaksikan kemampuan Xiao Nunu, semua orang bisa menerima kenyataan kekalahan Qin Chong. Yuan Long di atas. Wakil Ketua Istana Yuan Long, Mo Huayuan, mengerutkan kening, siapa orang ini? Sebelum kompetisi dimulai, Mo Huayuan memiliki keyakinan mutlak pada Yuan Lixue. Dengan alam psikis tingkat ke-7, di seluruh klan Piao Miao, yang kedua setelahnya murid-murid sejati. Awalnya aku mengira itu adalah duel yang menghancurkan, tapi aku tidak menyangka metode Xiao Nunu begitu mengejutkan. Meskipun Mo Huayuan telah melihat kualitas luar biasa Xiao Nunu sebelumnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang jenius yang mengejutkan bisa muncul tanpa istana Nirvana Yinghuya. Tidak perlu khawatir. Pada saat ini, suara mantap terdengar dari belakang Mo Huayuan. Mo Huayuan melihat sedikit ke samping. Duduk di bagian dalam loteng adalah Master Aula Utama Aula Yuan Long, Zhou Mian. Dari awal hingga akhir, Zhou Mian tetap tenang. Dia berkata dengan ringan, dia tidak terkalahkan di antara murid-murid sejati. Saat Zhou Mian selesai berbicara, ada ledukan besar lainnya di panggung kompetisi. Bang! Gelombang udara terbuka, kerikil beterbangan, dan tinju yang sangat mendominasi menyebar seperti awan. Arus dingin yang menembus sumsum tulang menerobos meja, dan bergegas ke auditorium di luar stadion. Di bagian utama berdiri, sekelompok eksekutif senior dari klan Piao Miao, semua murid tersentuh. Wajah orang-orang di aula Nirvana tidak bisa tidak berubah pucat. Itu, di atas panggung, Yuan Lixue seterang bintang dan seterang bulan yang cerah. Dia tidak terlukai oleh serangan tinju 9 kali lipat Xiao Nunu. Saya melihat lingkaran cahaya putih mengambang di luar badan Yuan Lixue. Lingkaran cahaya ini berdiameter sekitar 5 atau 6 meter, dan mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Lingkaran cahaya terlihat sangat indah, dengan cahaya mawar yang indah bergoyang di seluruh badan. Dengan Yuan Lixue sebagai titik pusatnya, ia berputar dengan mantap, seperti cahaya ilahi melingkar yang melindungi badan. Ketika mereka melihat lingkaran cahaya pelindung, semua penonton memiliki raut muka yang luar biasa di wajah mereka. Bahkan Ying Jin Huan, yang duduk di lantai 3 Menara Nirvana, tidak bisa menahan cemberutnya. Melihat pemandangan di antara penonton, dia membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan lembut, Ling Lun. Ling Lun, ini Ling Lun. Segera setelah itu, terjadi keributan di sekitar auditorium. Ya dewa, Yuan Lixue benar-benar memadatkan roda roh di alam psikis. Apakah wanita ini monster? Dia memang putri kebanggaan keluarga Yuan yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Bakatnya sungguh menakutkan. Roda roh. Dua kata ini langsung membuat seluruh penonton heboh. Lan Meng, Chang Qing, Guan Xiang dan lainnya di Nirvana Hall juga membuka mata lebar-lebar. Apa itu roda rohani? Semua orang mengetahuinya. Roda spiritual adalah halo pelindung badan yang dibentuk oleh kekuatan spiritual dan tian praktisi. Melalui lingkaran cahaya ini, praktisi dapat dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi serta meningkatkan penginderaan nafas di sekitarnya. Roda spiritual membutuhkan perpaduan energi spiritual langit dan bumi, serta pemeliharaan kekuatan spiritualnya sendiri. Di bawah struktur kekuatan ganda internal dan eksternal, roda roh akan memiliki efek yang sangat besar. Ia dapat membentuk penghalang perbatasan di luar badan manusia, yang dapat mempertahankan dan mengubah serangan. Sederhananya, itu roda roh setara dengan bentuk eksternal dari kekuatan dantian.
Karena penyerapan kekuatan spiritual langit dan bumi, kekuatan ini akan terus menguat dan berkembang. Namun, dalam keadaan normal, jika Anda ingin memadatkan roda roh, Anda harus mencapai kekuatan alam Feng Hou. Yuan Lixue, di sisi lain, hanya berada di alam psikis tingkat ketujuh. Yuan Lixue memadatkan roda roh, yang berarti bahwa dia bukan hanya alam psikis tingkat ketujuh, tetapi alam pangeran yang diakui semu. Selama roda roh terkondensasi di alam psikis, lawan pasti akan mampu melangkah ke tingkat alam tuan feodal. Inilah yang mengejutkan semua orang. Monster, dia sangat mengerikan. Semua penonton berseru. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan berkah dari roda spiritual, sulit bagi Yuan Lixue untuk kalah. Pada saat ini, hasil dari pertempuran yang menentukan bagi klan dalam untuk memenangkan kejuaraan sudah cukup jelas. Mata Yuan Lixue diam-diam berubah menjadi sepasang pupil perak seputih salju. Dia menatap Xiao Nunu di depannya, menunjukkan keyakinan yang kuat pada kata-katanya. Aku mengagumimu karena mampu mencapai sejauh ini, tetapi tidak ada peluang bagimu untuk memenangkan pertempuran ini. Bas. Ketika Yuan Lixue menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangan gioknya dengan ringan, berlama-lama di luar badannya. Roda roh putih bersinar dengan serpihan cahaya cemerlang. Roda roh seperti lingkaran cahaya yang melindungi badan bergetar hebat, dan kristal es putih meledup di permukaannya. Kristal es, seperti sisik naga, langsung menutupi permukaan roda roh. Segera, roda roh berputar mengelilingi badan, dan kemudian berubah menjadi naga es yang mempesona. Itu adalah pertahanan roda roh tadi, tapi sekarang itu diubah oleh serangan roda roh. Yuan Lixue seperti gadis es dan salju yang sombong dan cantik, dan aura berbahayanya menyelimuti medan perang, memenjarakan Xiao Nunu di depannya. Badai salju naga putih bunyi. Kata-katanya yang dingin membuat murid-murid batin yang tak terhitung jumlahnya di puncak Yaori merasakan penindasan yang luar biasa. Xiu yang lebih tua di tribun utama juga menunjukkan raut muka ketidakberdayaan. Pembunihan badai salju naga putih, ini adalah seni bela diri leluhur keluarga Yuan. Level seni bela diri ini tidak lebih lemah dari 1000 Renjue yang dipraktikkan oleh Xiao Nunu, tetapi karena Yuan Lixue telah memadatkan roda roh, dan wilayahnya 3 tingkat lebih tinggi dari Xiao Nunu, bahkan jika Xiao Nunu menggunakan 1000 Renjue mungkin tidak dapat menghentikan Yuan Lixue, apalagi Xiao Nunu tidak memiliki senjata di tangannya saat ini. Hei, ini sudah berakhir. Mo Huayuan, wakil Master Yuanlong Istana, menunjukkan senyum bangga. Sekelompok orang di Aula Nirvana juga menggelengkan kepala secara diam-diam. Bukan karena mereka tidak mempercayai Xiao Nunu, tapi karena Yuan Lixue bersembunyi terlalu dalam. Alam psikis tingkat ketujuh sudah cukup untuk membuat seluruh klan dalam bangga, belum lagi dia masih seorang pangeran kuasi feodal. Aum. Di panggung kompetisi, angin dan salju tiba-tiba menderu, dan naga es yang ditransformasikan oleh roda spiritual bergegas keluar. Panjang badannya hanya puluhan meter, tetapi rasa penindasan yang ditimbulkannya mencekik. Hanya seperti Yuanlong menurut Zhou Mian, penguasa istana, Yuan Lixue tidak terkalahkan di antara murid sejati. Namun, yang membingungkan adalah Xiao Nunu tidak menunjukkan kepanikan apapun. Pihak lain berdiri di atas panggung dengan wajah tenang, membiarkan arus dingin menghantam tulangnya. Saat semua orang bingung, kekuatan iblis yang kuat meleduk dari badan Xiao Nunu. Aliran udara kacau dan kekuatan iblis merajalela. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya, dan kekuatan iblis dengan warna berbeda berkumpul di telapak tangannya. Saat pusaran bergabung, fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyebar. Hati semua orang menegang, dan mereka melihat hal-hal misterius muncul dari badan Xiao Nunu semua binatang, dan di depan telapak tangannya, tombak terbang berwarna hijau tua mengejutkan matanya. Itu dia. Semua orang di sekitar terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Xiao Nunu berkata dengan dingin, "Aku berjanji pada seseorang untuk membawa juara klan dalam kembali ke Istana Nirvana." Tombak terbang berwarna hijau tua di telapak tangan Xiao Nunu juga tiba-tiba terbang. Tombak terbang ilahi dari 10.000 binatang. Tombak terbang ilahi dari 10.000 binatang. Ini adalah gerakan membunuh yang dilakukan dengan memadatkan energi dan darah lebih dari 19.000 monster-monster. Ini juga merupakan keterampilan paling ofensif ketiga yang berasal dari badan perunggu kuno setelah perisai perunggu dan armor perunggu. Hoa!
Tombak terbang berwarna hijau tua melesat menuju naga es cantik yang datang seperti cahaya kematian yang melintasi dunia. Dalam kilatan petir itu, tidak ada yang bisa bereaksi. Dengan ledukan keras, tombak dewa terbang 10.000 binatang memimpin dan bertabrakan dengan cakar naga es hit. Melalui jalur cahaya pecah terbuka di udara, dan pada saat berikutnya, tombak terbang yang memadatkan energi dan dari 19.000 monster-monster menyerbu ke dalam badan naga es. Bang, 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 perasaan meleduk dan hancur berdampak pada saraf visual semua orang. Di panggung kompetisi, pemandangan robekan yang spektakuler muncul di depan mata semua orang. Naga es itu seperti bola air yang ditembus, pecah dalam garis sejajar dari awal hingga akhir. Yaitu, mata semua orang membelalak, murid semua orang gemetar. Kekuatan apa ini? Wajah Yuan Lixue juga menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Bagaimana bisa? Dia tidak percaya bahwa gerakan pembunuh ofensif yang dia ubah dengan roda roh begitu rentan. Kekuatannya 3 tingkat lebih tinggi dari Xiao Nunu, jadi mengapa dia masih seperti ini? Apa yang Yuan Lixue tidak ketahui adalah bahwa tombak terbang 10.000 binatang ini dipadatkan dari 19.000 monster-monster di badan Xiao Nunu, dan kemudian dipancarkan oleh kekuatan tirani dari badan perunggu kuno. Yang terpenting adalah, Xiao Nunu juga memperkuat badan fisiknya dengan esensi dan darah Raja Iblis. Jurus pamungkas ini cukup bagi Xiao Nunu untuk menutupi kesenjangan antara 3 alam kecil. Pada saat ini, Yuan Lixue panik. Menjadi tak terkalahkan di antara murid-murid sejati, dia merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesaat setelah naga es meleduk dalam garis paralel, seberkas cahaya cian gelap terbang di depan Yuan Lixue. Mata Yuan Lixue melebar. Itu adalah sinar terbang sekitar 3 meter. Tombak itu memiliki pola binatang berwarna-warni yang mengalir ke atas dan ke bawah badan, dan cahaya kemasan gelap tiba-tiba berputar di sekitar ujung tombak. Dimanapun disentuhnya, itu seperti guntur yang menembus masa-masa sulit. Pertahanan. Di lantai atas di Yuanlong, wakil kepala balai Mo Huayuan meraung keras. Semangat Yuan Lixue terguncang, dan dia bereaksi tiba-tiba. Bingli Umbrella. Yuan Lixue buru-buru memanggil payung perak yang bersinar. Payung Bingli adalah senjata spiritual ampuh yang digunakan Yuan Lixue saat dia berada di sarang iblis di gua dalam. Wow! Payung Bingli tiba-tiba terbuka, cahaya terang bergoyang, dan perisai es berbentuk kepingan salju tiba-tiba muncul di depan Yuan Lixue. Sebuah suara keras meleduk, dan tombak dewa terbang dari 10.000 binatang bertabrakan dengan payung Bingli. Tiba-tiba, aliran udara di panggung kompetisi menjadi kacau, dan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda segala arah. Terlepas dari pertahanan Bingli Umbrella, Yuan Lixue masih merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mengalir ke badannya. Bang! Kekuatan besar melintasi dan menembus platform pertempuran, membuka jurang besar bersama dengan platform tersebut. Badan halus Yuan Lixue bergetar, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur, itu es menutupi wajahnya. Li Xuan mengikuti Zhen Fei keluar. Di saat yang sama ketika pertahanan Yuan Lixue ditembus, Xiao Nunu menghilang seperti hantu di ujung lain panggung kompetisi. Hoa! Bayangan di belakangnya berkedip-kedip, dan Yuan Lixue, yang baru saja menstabilkan badannya, merasakan hawa dingin di belakangnya. Kamu, tersesat. Yuan Lixue gemetar ketika suara cuek mencapai telinganya, dan semua orang di alun-alun juga merasakan hati mereka bergetar. Bang! Di panggung kompetisi, energi melonjak. Di belakang Yuan Lixue, jubah sosok muda itu terbang. Tangan kirinya membentuk jari pedang dan menekan bagian belakang hati Yuan Lixue. Dan, di ujung jari Xiao Nunu dikelilingi oleh 5 bilah cahaya emas. Kelima bilah cahaya ini dibentuk oleh senjata spiritual 5 elemen teratai. Bilah cahaya itu melayang di udara. Selama pikiran Xiao Nunu bergerak, mereka dapat menembus badan Yuan Lixue. Keheningan kematian. Di puncak Yaori, terjadi keheningan yang mematikan. Pemandangan di depan mereka melebihi ekspektasi. Semua orang, Yuan Lixue kalah. Dia benar-benar kalah. Di tribun utama di utara, banyak pejabat senior dari klan Piao Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menonton. Bahkan Xiu yang lebih tua yang diam-diam mendukung Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia mendukung,
Tapi kapan Yuan Lixue menunjukkan roda spiritualnya? Faktanya, bahkan Penatua Xiu pun merasa bahwa pertempuran ini tidak ada harapan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu akan menyerang dengan kuat di saat-saat terakhir untuk membalikkan keadaan. Wakil Kepala Aula Yuan Long, Mo Huayuan, memiliki wajah muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Master Aula Utama Zhou Mian yang duduk di belakangnya di dalam gedung. Tidak hanya Istana Yuan Long, tetapi juga beberapa penguasa istana di Istana Guixu, Istana Juexian, dan Istana Taihua pun terkejut. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Yuan Lixue bisa kalah seperti ini. Hah! Aliran udara di panggung kompetisi berangsur-angsur stabil, tapi hati semua orang tidak bisa tenang. Xiao Nunu berdiri di belakang Yuan Lixue, dan 5 bilah cahaya yang tergantung di luar ujung jarinya mencekik gerbang kehidupannya. Yuan Lixue tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan dia tidak punya peluang. Setidaknya dalam konfrontasi ini, dia kalah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual yang dia pancarkan mulai menyatu, dan bahkan mata putih keperakannya kembali normal. Melihat semangat juang Yuan Lixue yang menghilang, wasit Tang Xing segera membuat pengumuman serius. Klan Dalam memenangkan kejuaraan, dan juaranya adalah Nirvana Hall, Xiao Nunu. Semua orang di Aula Nirvana sangat gembira. Juara? Hahaha, setelah 8 tahun, kita akhirnya memiliki seorang juara di Istana Nirvana. Guan Xiang mengangkat tangannya dan meraung, mengepalkan tangannya, sangat bersemangat. Mata Lan Meng memerah, dia bahagia dari lubuk hatinya. Chang Qing juga tersenyum. Meskipun dia masih sia-sia saat ini, matanya penuh cahaya. Di platform pengamatan di lantai 3 Menara Nirvana, Ying Jinhuan memasang raut muka rumit. Saat ini, Xiao Nunu di atas panggung menarik teratai 5 elemen dan menghilangkan kekuatan spiritual di badannya Ying Jinhuan. Tampak penuh tekad. Mata kedua orang itu bertemu, dan Ying Jinhuan tidak bisa menahan senyum. Dia berhasil. Setelah 8 tahun, dia membawa kembali penghargaan kejuaraan ke Nirvana Hall. Selamat kepada Istana Nirvana, selamat untuk Xiao Nunu. Tang Xing tidak pelit dengan pujiannya, dia melambaikan tangannya dan melambaikan tanda hitam dan terbang ke panggung kompetisi. Xiao Nunu dengan mantap memasukkan token itu ke tangannya. Token ini berat, lebar di bagian atas dan runcing di bagian bawah, dengan ukiran kata kui di tengahnya. Tang Xing berkata, "Selamat, Anda telah memenangkan posisi nomor 1 di Klan Dalam. Selain hadiah normal, Anda juga akan mendapat kesempatan untuk menantang murid sejati. Selama Anda berhasil dalam tantangan tersebut, Anda dapat menggantikannya. Posisi orang lain dan jadilah pemimpin klan ini. Murid sejati. Batas waktunya adalah 1 tahun." Xiao Nunu memegang token dengan kata kui di tangannya, mengepalkannya dengan jari-jarinya, dan cahaya dingin terlintas di matanya. Tang Xing berkata dengan semangat, "Setelah pertempuran ini, sepertinya saya melihat harapan Istana Nirvana bangkit kembali. Saya juga menantikan hari ketika keberadaan yang pernah berdiri di puncak dapat kembali dari api dan menjadi terlahir kembali di Nirwana." Itu juga menyentuh hati sanubari banyak orang. Dahulu kala, Aula Nirwana begitu megah sehingga banyak murid di sini berasal dari Aula Nirwana. Namun, di antara penonton Istana Juexian, beberapa pasang mata dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Apa yang kamu banggakan?" Liang Zi berkata dengan nada menghine, "Jika kakakku tidak ada di sini, apakah kamu akan memenangkan kejuaraan?" Zhou Yufu, tetua Istana Juexian di sebelahnya, juga terlihat dingin di wajahnya. "Liang Xingchen sudah menjadi murid sejati, bukan? Kamu harus menganggapnya serius." Liang Zi mengangguk, "Ayo pergi. Klan Dalam yang memenangkan kejuaraan ini hanyalah lelucon, hanya menyaksikan sekelompok orang yang tidak layak melompat-lompat di atas panggung." Segera, Liang Zi, Zhou Yufu, tunggu kelompok itu bangun dan pergi. Tapi saat mereka berbalik, cahaya hitam menyerbu. Cahaya hitam langsung mengenai tangga di depan beberapa orang. Retakan seperti jaring laba-laba melebar, dan sudut mata Zhou Yufu memperkecil. "Saya melihat tanda dengan kata kui tertanam di tangga." Kemudian, suara cuek terdengar di telinga beberapa orang. "Beritahu Liang Xingchen bahwa aku akan menunggunya di panggung hidup dan mati." Bersambung.